Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Atia Kusumaningsih dengan NPM A1A021090 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Jadi langsung saja yuk disimak videonya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru, baik secara kelompok maupun secara individual. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya seperti pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinannya, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dan kepemimpinannya. Selanjutnya lagi yaitu ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan latar belakang sosial budaya. Selanjutnya lagi yaitu ada faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah kurikulum. Selanjutnya yaitu faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya PP, UU, dan kebijakan lainnya. Selanjutnya lagi yaitu faktor lingkungan sosial yang merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, tentang pendidikan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor perubahan dan pembaharuan. Dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan ini seperti perubahan kurikulum serta kemajuan iptek. Oke, yang selanjutnya yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua yaitu paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga yaitu memiliki wawasan yang luas di bidangnya, tugasnya, dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat yaitu berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik dan proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, next yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan sebagai fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua yaitu fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksud untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Selanjutnya lagi yaitu fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Fungsi ini melaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini juga dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengarahan.
Oke, next, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama yaitu inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya, serta memiliki daya inisiatif yang tinggi sehingga ia mengetahui kapan ia harus memutuskan untuk melakukan suatu kebijakan atau kapan ia harus meninggalkannya. Yang kedua yaitu inquiry. Dalam memimpin, maka seseorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawab pemecahannya. Yang ketiga yaitu advocacy. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Banyak kasus menunjukkan bahwa seorang pemimpin kadang merasa kurang percaya diri dengan perbuatan dan kebijakan yang ia putuskan karena dirinya tidak memiliki dukungan yang maksimal dalam kelompok. Selanjutnya yaitu conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir yaitu kritik. Jiwa kritik ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Oke, selanjutnya yaitu kunci sukses kepemimpinan. Yang pertama yaitu perlihatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. Yang kedua yaitu menyediakan waktu khusus untuk bawahan. Yang ketiga yaitu mengetahui minat dan bakat. Yang keempat, selalu sopan dan bertindak diplomasi. Yang kelima, perkuatlah rasa percaya diri pada orang lain. Yang keenam, membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Serta yang terakhir, yaitu memberikan bantuan-bantuan pribadi. Oke teman-teman, mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat.